Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Bagaimana konsep pembaruan hukum dengan pendekatan keadilan, humanis, dan berintegritas? Mari kita ikuti bersama dialog interaktif luar studio RRI Palu bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Disiarkan secara langsung dari Geraha Perubahan Kantor Kejati Sulteng. Inilah dialog interaktif luar studio dengan topik penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berintegritas. Dipandu moderator Roy Job Runtukahu. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia, konstitusi negara kita mengamanatkan hukum adalah panglima tertinggi. Itu artinya setiap orang wajib taat dan patuh kepada hukum. Sementara pada sisi lain, rasa keadilan dalam masyarakat tentu merupakan aspek penting dalam penegakan hukum. Lantas bagaimana konsep dan implementasi penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berintegritas? Saya Roy Job Runtukahu, kita akan bahas 50 menit ke depan dengan narasumber kita yang sudah hadir di ruang yang sangat komprehensif, yang sangat representatif dari Geraha Perubahan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kita langsung menyapa narasumber kita yang pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Bambang Haryanto. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kajati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Terima kasih kesediaan Pak Kajati dan memfasilitasi Kajati menyapa publik Sulawesi Tengah, Pak. Ya. Pendengar, kami sampaikan juga bahwa Pak Kajati, Pak Bambang baru melaksanakan tugas di Sulawesi Tengah sejak tanggal 4 April kalau tidak salah Pak Kajati. April Ya. tanggal 29 mulai kantor di Kejati Sulawesi Tengah, kurang lebih 1 bulan lebih 1 minggu nih. Ya. 1 bulan lebih 1 minggu, tapi ketika kita melihat di IG Kejati Sulteng sudah banyak hal-hal yang dilakukan dan termasuk terobosan menyapa publik begitu, publik Sulawesi Tengah. Terima kasih beliau, kalau tidak salah profilnya pernah menjabat Wakajati Jawa Tengah dan Wakajati Jambi, juga pernah menjabat koordinator Pitsus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Semua yang hadir di tempat ini bisa kita beri aplaus untuk narasumber kita yang pertama, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, Dr. Bambang Haryanto. Penegakan hukum juga pasti menghadirkan pakar hukum, dokter hukum yang sudah hadir. Beliau adalah banyak menulis di jurnal, di buku-buku maupun legal opinion. Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Profesor Dr. Aminuddin Kasim SH.M. Hum. Prof. Aminuddin, terima kasih. Ini kali keberapa Prof kita gelar dialog di sini, Prof? Untuk kali ini sudah diundang sebagai narasumber oleh Kejaksaan Tinggi, sekali di UNTAD, kedua kali di lantai 15 Ya. hari ulang tahun korupsi, dan ketiga kalinya ini dengan Pak Kajati. Baik, baik. Kalau dengan RRI sering ditodong Pak Kajati. Pak Prof minta statementnya atau pendapatnya tentang persoalan-persoalan hukum begitu. Pendengar, kami nanti ajak Anda berinteraksi, kami menyediakan layanan interaktif nanti, ada waktunya kami silahkan Anda untuk telepon kami, silahkan di save di phonebook handphone Anda nomor interaktif 0877 7757 6795. Sekali lagi nomor interaktif yang Anda bisa gunakan dalam dialog interaktif ini adalah 0877 7757 6795. Siaran langsung ini bisa didengarkan di seluruh Indonesia melalui aplikasi RRI Digital dan menyapa seluruh warga Sulawesi Tengah melalui YouTube RRI Palu dan terestrial FM 90,8 MHz. Baik,
Pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, mengawali dialog kita sore hari ini, kita minta dari Pak Kajati konsep sebetulnya terkait dengan penegakan hukum yang humanis, yang berkeadilan, dan yang berintegritas itu seperti apa, membuka pemahaman publik. Silakan Pak Kajati. Terima kasih dari RRI yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk sore ini kita live di RRI. Selamat sore Prof. Dan selamat sore semua pemirsa yang ada di rumah atau di studio podcast Kejaksaan Tinggi Sulteng. Jadi sejak kepemimpinan Pak Jaksa Agung yang sekarang ini Prof. Burhanuddin ditegaskan dan ditekankan bahwa kita itu harus humanis, tidak boleh tebang pilih, berintegritas. Jadi sampai ada slogan tidak perlu ada jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas, tidak bermoral. Nah, itu penekanan beliau. Itu dapat kita artikan bahwa itu maknanya luas. Apa yang menjadi pesan beliau kita dalam menangani perkara. Terus kemudian dengan RC sendiri, ini kenapa timbul pemikiran untuk menggagas RC ini? Karena pemikiran berangkat dari perkara-perkara yang sepele dan orang itu harus bertanggung jawab untuk dihukum. Kemudian pada tahun 2020 itulah timbul pemikiran untuk keadilan restoratif. Ya, dengan contoh misalkan orang nyuri sandal, harganya tidak seberapa, terus kemudian ditukar dengan hukuman. Kemudian orang nyuri handphone, tempatnya lupa saya di mana, itu untuk biayai anaknya sekolah, ada yang untuk biayai anaknya berobat. Sampai teman-teman jaksa itu yang menangani itu digantilah handphone itu. Ya, digantilah orang yang nyuri handphone itu, yang handphonenya dicuri. Dan dengan itu kemudian timbul Undang-Undang Keputusan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang keadilan restoratif yang melibatkan terdakwa, korban, masyarakat, tokoh adat untuk memulihkan haknya. Tapi ada syaratnya juga, ya, dengan satu, baru pertama kali melakukan tindak pidana. Dua, ancaman hukumannya tidak boleh lebih dari 5 tahun. Yang ketiga, kerugian tidak lebih dari 2.500 rupiah. Dan sampai habis itu terus kita bikin rumah RJ. Rumah RJ di semua kejari, tiap jari ada rumah RJ. Dan itu pun gunanya tidak hanya untuk penanganan perkara pidum atau orang yang mau di RJ, tapi semua lini dari bidang Intel, Pitsus, Datun itu bisa menggunakan rumah RC itu semua yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Kita bisa berdialog di rumah RC itu. Rumah restoratif itu maksudnya. Ya. Pak Kajati, ada publik juga mempertanyakan apa sebetulnya fokus utama dari penegakan hukum yang berkeadilan di luar jalur pengadilan gitu. Fokus utamanya apa sebetulnya? Ini kan bagian dari inovasi kejaksaan kita gitu Pak. Ya. Seperti tadi yang saya kemukakan, berangkat pemikiran dari perkara-perkara yang kecil itu yang saya buat contoh tadi. Ya kan? Orang kecil nyuri handphone tadi contoh handphone, kemudian bukan untuk
mencari kaya, ya, tapi dia untuk kebutuhan. Sakit, ada yang untuk bayar sekolah, berangkat dari situ, maka itu harus dihukum. Pemikiran-pemikiran itu timbullah dan dibuatkan peraturan Jaksa Agung untuk kita membuat keadilan restoratif untuk memulihkan hak, untuk memulihkan si tersangka, yang melibatkan beberapa pihak tadi yang seperti saya katakan. Berarti pemulihan sebelum kejadian itu terjadi gitu. Setelah kejadian. Setelah kejadian kan di RC kan dia akan dipulihkan harkat martabatnya kan. Kemarin ada sempat kasus hukum yang muncul Pak Kajati. Nenek curi buah di kebunnya orang, Ya. lalu kemudian ini menggugah rasa keadilan masyarakat. Kenapa harus dihukum sementara dia untuk kebutuhannya gitu. Mungkin itu salah satu latar belakang. Ya, itu kejaksaan. sebelum RJ itu. Saya Sebelum ingat itu. RJ, Pak. Ya, ada yang nyuri kayu, Iya. ya kan, ada yang nyuri buah coklat. Ingat tuh saya. Iya. Tapi itu sebelum ada RJ. Mungkin berangkat dari itu timbullah pemikiran di kita, wah ini masa yang orang nyuri buah apokat satu, ya kan, mungkin dia lewat kepengen kan, medek satu dimakan, kan bukan untuk nyari kaya dia. Kemudian yang tadi saya contoh-contoh itu kecil itu memang itu terjadi, maka itulah timbul pemikiran harus ada restoratif justice. Baik. Penegakan hukum dengan cara kekeluargaan begitu Iya, Pak iya. ya. Baik. Secara kasar begitu ya. Iya. Secara gampangnya itu penegakan hukum dengan kekeluargaan tidak harus dihukum. Ya kan? Ya. Baik, Pak Kajati kita minta pandangan dokter hukum ini. Ada Prof. Aminuddin, kan ada yang tadi di awal dibilang konstitusi kita mengamanatkan hukum panglima tertinggi. Kemudian kita punya dasar negara gitu, Pancasila, yang sila kelimanya keadilan sosial, termasuk di hukum gitu. Bagaimana perkara-perkara itu harus melewati proses hukum sekecil apapun, tapi tidak mencederai rasa keadilan masyarakat. Konsep yang ditawarkan bagian dari inovasi kejaksaan kita, Prof. Aminuddin. Ya, makasih. Tema dialog kita ini terkait dengan ada penegakan hukum yang berkeadilan, humanis dan berintegritas. Saya perlu menjelaskan konsep tentang penegakan hukum dulu, law enforcement. Bicara kita law enforcement, penegakan hukum, kita bisa bagi dari segi objeknya dan dari segi subjeknya. Dari segi subjeknya itu pasti kita mengatakan bahwa subjek penegakan hukum itu jaksa, polisi, hakim, bahkan advokat karena di undang-undang advokat. Tapi lebih dari itu sebenarnya, kita semua ini masyarakat ini adalah penegak hukum. Contoh, ketika saya tidak melakukan pencurian, maka saya sudah menegakkan aturan 362 contohnya. Jadi penegak hukum semua. Itu dalam arti luas. Jadi dalam prinsip itu penegak hukum. Lalu dari segi objeknya, bicara kita terkait dengan tema tadi, bicara tentang objek penegak hukum. Kita tidak hanya menegakkan the rule of law, tapi juga the rule of justice, bahkan the rule of ethics. Nah, kaitannya dengan misalnya ada kasus-kasus penanganan kasus. Ya, kalau menurut saya, bagaimana penegak hukum yang berkeadilan? Saya sebagai seorang akademisi tentu ingin mengukuhkan sebuah konsep keadilan. Treat like cases alike, treat different cases differently. Perlakukan orang-orang yang sama dengan cara-cara yang sama, dan perlakukan orang yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda. Saya suka konsep keadilan ini dari Hart dalam buku The Concept Law. Tadi apa yang dikemukakan Kejati, saya setuju itu. Jadi kalau ada orang yang kecil, kita perlakukan seperti orang yang berbeda dengan orang-orang yang besar. Jadi penegakan hukum tidak hanya sekedar kita juga mengejar kepastian, tapi bagaimana juga bernilai humanis. Ya. Jadi saya teringat tadi, ada tadi disinggung soal coklat. Tahun 2017 saya hadir mendengar langsung di Leiden ceramahnya Adrian Bertner. Yang dia kupas, dia orasi ilmiahnya dari guru besar Adrian Bertner di Leiden waktu 2017 soal Lombok Mina.
Iya, Bobina itu yang dia kupas. Ya, tentang bagaimana dia mencuri itu apa itu, ternyata hakim memutuskan tetap tidak mampu. Artinya dia ingin tekankan Adrian Bertna itu begini. Seorang penegak hukum dia harus memahami hukum yang hidup di tengah itu. Dia kan kejaksaan kan pindah-pindah polisi. Dia harus memahami denyut-denyut yang ada di itu. Karena bagaimanapun kalau kita bicara teori sebenarnya hukum itu adalah cerminan jiwa bangsa, jiwa kultur dari satu daerah. Apa yang kita sebut adil belum tentu menurut adil itu. Makanya eh, kita lihat dalam konteks yang harus lebih luas. Ya, jadi menyelesaikan satu kasus memang harus memahami kultur yang ada di satu daerah supaya seperti kalau di sini di Tanah Kaili, ya kadang-kadang pendekatan hukum adat itu jauh lebih mampu memberi jawaban yang memuaskan. Misalnya dengan apa istilah ini di sini Gitu. salah gipu, Iya. kan pernah dulu dikenakan itu pada seseorang yang mengatakan bahwa Sulawesi Tengah itu sarang teroris, ternyata disuruh ya. Jadi fungsi sanksi itu adalah ingin merestitusi gangguan keseimbangan karena ucapan tadi. Salam apa Bivio ada kalau tidak salah ya. Kira-kira begitu ya. Ya. Oke, jadi Pak Prof bilang tadi harus ada kesesuaian begitu. Bagaimana dengan kesesuaian antara hukum secara normatif, distributif tadi dengan restoratif justice yang sudah diterapkan oleh kejaksaan Ya. di seluruh Indonesia Pak ya? Ya. Ya. Seluruh Ya. Indonesia. Konsep restoratif sudah diterapkan oleh kejaksaan. Bapak ada beberapa mahasiswa, salah satu yang kacap jari, mahasiswa saya di S2 sudah menulis tentang itu. Tapi memang bukan kasus-kasus tindak pidana korupsi. Tapi berkaitan dengan tindak pidana misalnya tabrakan, apa semua, perkelahian, perzinahan. Jadi memang ini tidak semua lembaga peradilan mampu memberi jawaban yang memuaskan terhadap keadilan. Bahwa ada penyelesaian yang lebih adil. Makanya pendekatan restoratif justice itu adalah salah satu cara, salah satu alternatif untuk memulihkan keadilan di mana semua pihak yang terlibat dilibatkan dalam itu, pemulihan keadilan. Tapi memang ada syarat-syaratnya, Pak Kajati tadi bilang itu. Sebab kalau pendekatannya semua lembaga peradilan tidak semua beri jawaban. Ini ada ceritanya sebenarnya Pak. Ya, cerita Robert Sedgman. Ya, cerita Robert Sedgman itu ternyata lembaga-lembaga yang dibentuk oleh negara state law tidak mampu memberi jawaban yang memuaskan akan tuntutan keadilan. Justru cerita Robert Sedgman itu bahwa satpam dengan orang yang datang keadilan dia bisa selesaikan. Seperti itulah kira-kira. Ya. Ada juga yang bilang Pak Kajati, kalau semua hukum termasuk perkara-perkara ringan sekalipun masuk penjara akan penuh penjara kita gitu Pak. Minta tanggapan Pak Kajati juga, publik sering menilai bahwa hukum harus selama ini pandangan publik begitu ya. Ada hukum yang tajam ke atas, tumpul ke bawah. Bagaimana implementasi RJ itu bisa menjawab paradigma seperti itu Pak Kajati? Ya. Sudah kita buktikan sekarang dari tahun 2020, 20, 21, 22, 23, 24, 5 tahun kita melaksanakan RJ dan alhamdulillah tanggapan masyarakat juga bagus. Baik, ya kan seperti ini kemarin nih, ini selama saya di sini udah RJ udah 45 kali ya. Ada pencurian, ada penipuan, ada penggelapan, dan kebetulan itu masih keluarga. Contoh yang kemarin, yang barusan ini kemarin di RJ minggu kemarin ini, penggelapan motor. Penggelapan motor itu misalkan saya udah kenal dengan Prof. Amin, ya, tapi pinjam motornya dengan alasan ada motornya teman banyak kempes dia tidak punya duit, dibawalah motor. Ternyata setelah dicek katanya temannya misalkan di Parigi sana nggak nyampe sana dan motornya dibawa, ada orang nanya dijual laku 2.500.000. Kemudian yang punya kan pasti nyari-nyari kan terus ketemu. Tapi alhamdulillah
kemarin disiasati oleh perangkat desa sama Bu Camat, perangkat desa dan saudara. Duitnya itu dikembalikan yang 2.500.000 dan di-RT-kan disetujui oleh pimpinan kami. Kemudian yang kaitannya dengan hukum tumpul ke bawah, tajam ke atas. tajam ke bawah, tumpulnya ke atas Ke gitu. atas. Itu dulu itu. Sekarang kan bisa kita buktikan kan. Sekarang yang bawah kita RJ. Ya, yang atas kenyataannya Sabri, timah yang kita lagi hangat ini yang mesti publik sudah pada ngerti, pada tahu beratnya kita nangani korupsi timah yang dari 271 T sekarang 300,03 T. Ya. Kita nggak usah kita cerita lah, publik udah tahu lah, sekarang orang udah cerdas baca berita online ya. Sampai dikutit-kutit ya profesor yang ngomong kan. Baca berita ya Prof kita Prof. Nah, sampai dikutit-kutit. Ya. Itu sudah membuktikan bahwa yang ke atas sudah tidak. Kan tidak mungkin yang itu lagi. Pak masuk di RJ Pak ya. Tidak mungkin yang bernilai triliun itu masuk. Kalau narkotik masih. Ya, narkotika di luar RJ Pak. Bisa di RJ ya, tapi bukan RJ-nya rehabilitasi dia. Yang pasal 127. Ya, pemakai. Tapi pemakai tidak dalam sindikat apa itu namanya? Peredaran orang apa itu? Mafia itu Pak. Mafia, bukan. Itu masih kita bisa direhab medis, rehab sosial. Rehabnya di sini belum ada, kita ke Makassar. Nah, kita ke Makassar. Ini ada kemarin juga ada yang di Susi juga orang dari mana kemarin wilayah timur. Nah, itu ajukan rehab, dia baru pertama kali hasil lab, hasil assessment antara kepolisian dengan kita atau RJ, kita ajukan RJ. Yang terbaru waktu penghentian penyidikan itu kasus RJ apa itu Pak? Yang terbaru baru kemarin ini penggelapan motor. Pasal 372. Penipuan dan penggelapannya tadi yang saya contohkan tadi. Dia pura-pura pinjam, ada temannya minta bantu. Motornya rusak, tidak punya duit, dia mengantar duit ke sana. Ternyata motornya itu malah dijual. Padahal baku keluarga semua itu Pak ya? Pasti keluarga. Terus kemarin yang kecelakaan motor juga sebelumnya, kecelakaan mobil. Juga masih keluarga, itu juga di RJ juga. Baik. Mohon izin Pak Kajati, Prof. Aminuddin, rasanya kita perlu segera membuka ruang publik berkaitan dengan tanggapan publik. Sekali lagi Anda bisa telepon kami di 0877 7757 6795 0877 7757 6795 live telepon ataupun pesan WhatsApp, nanti kita bisa sampaikan. Disinilah tempatnya Anda berinteraksi. Mungkin ada semacam harapan dari publik bagaimana RJ ini. Tapi menarik yang disampaikan Pak Kajati, Prof. Amin, bahwa yang triliunan itu sudah mendapat tanggapan serius dari aparat penegak hukum sampai kata Prof sudah dikuntit gitu ya. Apakah ini nama harum kejaksaan ini? Itu yang saya baru mau tanya Pak. Apakah ini berpengaruh signifikan dalam meningkatkan tingkat kepercayaan publik terhadap aparat APH gitu? Sepanjang saya ikuti berita-berita ini, kejaksaan kalau indeks kepuasan ya, bahkan menurut saya sudah kalah KPK. Kalau saya lihat, apalagi, ya 82%. Naik. Apalagi ini kasus Anta mau dibongkar, makanya kita salut itu sama Pak Febri, itu luar biasa. Inilah ini. Berbayangkan kerugian negara di sini, ini lingkungan. Iya, makanya kami dari segi orang kampus kita apresiasi tindakan kejaksaan mengusut kasus ini. Yang kita sayangkan justru itu kenapa ada yang mengganggu ini sampai dikuntit-kuntit itu. Ya. Jabatan ya Pak Kajati ya. Ini bagian dari integrasi begitu Pak. Maksudnya penegakan hukum yang berintegritas kan. Kalau kita baca waktu peringatan HBA, Hari Bakti Adiaksa, kan ada pesan Pak Presiden begitu Pak, pihak kejaksaan untuk APH harus berintegritas,
dengan 7 pesan itu. ya itu gimana Pak Kajati? Mungkin bisa sekaligus penegasan komitmen APH dalam memberikan pelayanan hukum dan berintegrasi dalam penegakan hukum gitu, law enforcement tadi Pak. Ada tagline dari Pak Jaksa Agung, saya tidak butuh jaksa yang cerdas tapi tidak berintegritas dan bermoral. Artinya kecerdasan saja tidak penting, tapi kalau dia moralnya nggak ada. Itu antara ini. Jadi frasa integritas itu menjadi kata kunci gitu dari Dan moral. semua arah dan moral, moral gitu ya. Oke. Baik, pendengar kita langsung buka, ada yang ingin berinteraksi di nomor kita sambil izin saya buka pesan WhatsApp gitu Pak. Pesan WhatsApp kita dari sudut pandang niat yang kuat menjadikan Sulteng sebagai penyangga IKN. Wah, ini ada apa aspek hukum yang harus menjadi perhatian masyarakat bahkan oleh pemerintah daerah dan dunia usaha. Pak Kajati izin dengan Pak Prof. Amin, kita kan sebagai daerah penyangga IKN, lalu kemudian adakah aspek hukum yang dipandang perlu untuk publik kita harus menjadi perhatian bagi masyarakat kita? Mungkin dari kedua narasumber Pak Kajati terlebih dahulu mengomentari bagaimana posisi kita sebagai daerah penyangga IKN, lalu kemudian apa aspek hukumnya bagi publik yang kira-kira harus menjadi perhatian Pak? Terima kasih. Jadi seperti tadi pembicaraan saya di ruang saya tadi, kita ini sebagai penyangga IKN dengan adanya ibu kota di IKN, kita sebagai penyangga pasti ada implementasinya dan ada akibat hukumnya juga pasti ada. Ya. Karena nanti semua pemerintahan ditumpuk sebagai pusat kota pemerintahan Republik Indonesia di IKN. Jadi beralihnya pemerintahan ke sini pasti tentunya akibat hukumnya juga yang besar di sini nanti di IKN itu. Kan seperti contoh sekarang ibu kota Jakarta. Yang besar kan di Jakarta. Kita udah siap untuk itu. Jadi selain kita, kalau kemarin kita dialog dengan Pak Gub di ruang kerja beliau tentang peluang investasi dan upaya meningkatkan investasi. Lalu kemudian bagaimana support dari Kejaksaan Tinggi untuk menjaga suasana kondusivitas. Lalu kemudian ini kan akan membantu investor untuk masuk ke daerah kita ini Pak. Sinergitas kita jalin ya untuk menjaga investasi, untuk menjaga perekonomian, sinergitas antar lembaga, kita saling melengkapi, saling melindungi, mana yang perlu kita dahulukan dan mana yang kita perlu lindungi dan kita amankan. Dalam tatanan kita bernegara ini. Seperti kemarin ya waktu apa itu ya dengan Metro TV ya sebulan yang lalu kita juga dengan Metro TV ada Pak Danrem, ada saya, ada Pak Kepolisian bahwa kita sepakat Forkopimda ini Pak Gubernur ya, untuk menjaga iklim investasi di Sulteng. Bahkan bagaimana supaya kita meningkatkan lagi ya, meningkatkan lagi PAD yang sekarang baru kurang lebih 5 triliun. Kalau bisa ditingkatkan lagi kan tambah makmur lagi karena pendapatannya banyak. Dan kenapa perlu kita jaga investasi ini? Karena ini daerah kaya ya, bilang Sulteng Sulawesi. Biarpun ibaratnya kotanya masih pengembangan ya. Tapi perekonomian kan sekarang nomor 2 kalau nggak salah. Ini Sulteng luar biasa karena ada nikelnya, ada emasnya, ada batu, ada kapur dan sumber daya mineral yang lain. Maka dengan adanya itu untuk lebih meningkatkan sinergitas kita saling menjaga, saling mengisi ya, untuk investasi.
benar-benar ini supaya meningkat. Prof. Amin, ada komentar berkaitan dengan kita sebagai dari penyangga IKN dari sisi hukum, lalu kemudian ini masih ada yang menarik, bagaimana pendekatan hukum yang berkeadilan dengan konsep sosial budaya. Itu maksudnya mungkin kan ada hukum yang positif yang sudah ada pasal-pasalnya dan harus diikuti, tapi ada juga local wisdomnya itu. Mungkin maksudnya seperti itu. Jadi kalau di kampus itu ada satu bidang kajian dalam kategori Staatswissenschaft, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum, kenyataan-kenyataan hukum. Selain sosiologi hukum, juga antropologi hukum. Kajian antropologi hukum salah satunya bicara tentang pilihan-pilihan hukum. Apakah memilih state law sebagai salah satu cara penyelesaian. Yang dimaksud state law itu adalah hukum yang diproduksi oleh negara. Mungkin dalam bentuk undang-undang, PP. Tapi ada juga namanya folk law, hukum rakyat yang hidup di masyarakat. Nah kadang-kadang biasanya tidak semua aja bisa dijawab dari pendekatan dengan state law. Justru lebih memuaskan dengan pendekatan folk law. Karena berakar dari jiwa bangsa tadi. Contoh ada beberapa kasus kalau di Kulawi. Tidak semua pencurian perzinahan itu dia harus diselesaikan dibawa ke polisi. Iya, dia justru di dewan adat. Karena mereka meyakini ketika kan begini, ada pemahaman begini. Ketika ada misalnya tindak pidana, misalnya katakan perzinahan, mereka menganggap suatu kepercayaan bahwa alam murka, misalnya panen tidak berhasil, kekeringan memanjang. Bagaimana merestitusi gangguan keseimbangan tadi? Hanya dengan potong ayam dulu di Sungai Larian. Keluarganya potong ayam. Itu suatu kepercayaan. Nilai-nilai seperti itu tumbuh. Iya. Dan memang secara akademik dari kajian antropologi hukum itu memang tidak semua institusi itu mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang memberi jawaban dan memuaskan tentang tuntutan keadilan. Ada pendekatan di luar itu. Jadi kalau di dalam perdata juga alternatif dispute resolution. Jadi itu. Nah di pidana juga itu ada pendekatan mencari pemulihan keadilan. Puas orang yang ditabrak misalnya kalau kasus itu yang menabrak juga sudah biayai saja di rumah sakit, ganti motor daripada dianggap pidana. Bahkan saya di dalam beberapa tulisan saya, kalau kepala desa kasus korupsi tidak usah di P21 misalnya, kalau bisa selesaikan saja. Iya, gimana Pak Kajati itu? Nanti kades yang dengar kita Pak. Iya. Kalau kades dengar kita sudah korupsi 10 juta boleh. Masa 10 juta dibawa ke penjara, bayangkan akibatnya itu anak istri itu. Padahal cuma biaya proses ini banyaknya. Jadi ini soal tadi. Ini persoalan kaitan humanis. Apakah adil itu? Jadi memang rasa keadilan itu adalah ada dari getar-getar ini. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Baik, Pak Kajati, Prof. Amin dan pendengar, kita akan lanjutkan lagi dialog ini. Saya nanti sebentar akan membacakan beberapa pesan yang masuk dan kami juga undang sebentar Anda untuk berinteraksi di nomor 0877 7757 6795. Sekali lagi nomornya 0877 7757 6795. Dialog bersama Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah langsung dari ruang podcast Geraha Perubahan Kantor Kejati Sulteng akan kita lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Tante, kopi susu 2 Saya kopi hitam je Tante. Coba kau dengar berita di radio gitu. Bahas tentang korupsi semua. Iya, di TV juga yang dibahas korupsi terus. Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi. Korupsi apa kita ini Tante? Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi sudah ke kantor. Sudah gitu. Kau dan kenapa belum pergi? Terang betul Tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi? Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo mulai dari sekarang rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa. Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana? Tidak bisa begitu. Oh,
Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%. Tidak bisa, Pak. Begini, Pak. Begini maksud saya, supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak. Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Hah? Mau tidak? Maaf Pak, saya permisi. Hindari menjadikan pertemanan dan kedekatan sebagai sarana untuk menumbuh suburkan korupsi di kehidupan kita. Pendengar, kita lanjutkan lagi dialog interaktif live dari Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan narasumber kita Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Dr. Bambang Haryanto dan Akademisi Dr. Hukum Profesor Dr. Aminuddin Kasim. Nomor yang masuk sudah Anda save di 0877 7757 6795. Ini ada yang menarik dari tanggapan publik kita Pak Kajati, Prof. Amin. Sosial budaya yang berkembang di Sulawesi Tengah harusnya menjadi local wisdom, tadi juga disebutkan, yang mendukung upaya penegakan hukum di daerah kita. Harusnya ini dapat menekan angka korupsi di tengah-tengah masyarakat, bahkan di lingkaran eksekutif, jika kita menaati local wisdom itu. Mungkin tanggapan pertama Pak Prof. Amin berkaitan dengan tanggapan publik ini Pak. Jadi ada memang nilai-nilai yang hidup, terpelihara dan dengan masyarakat. Sebenarnya kalau di Sulawesi Selatan istilahnya siri juga ada negara siri. Tapi di mana-mana daerah juga ada kata malu itu, meskipun istilahnya lain. Ya, nah itu nilai-nilai seperti itu. Kalau misalnya kalau saya mau sebut di sini, nompakaya mata, maksudnya mempakas siri kalau bahasa Bugisnya. Nilai-nilai kalau ada rasa begitu malu itu melakukan sesuatu hal yang destruktif, melanggar hukum, kita ada kena social punishment, sanksi sosial. Nah, nilai-nilai seperti itu. Jadi ada kekuatan imperatif yang tumbuh dan berkembang dari kultur kita yang bisa menjadi rem kita untuk tidak melakukan sesuatu. Termasuk mengatakan misalnya di birokrasi di kantor, tidak mengambil barang orang lain. Misalnya katakan negara punya, ya itu ada rasa nilai itu. Jadi begini, saya mau bilang, kalau di kampus saya ceritakan, emangnya Anda tidak mencuri apakah karena pasal 362? Bukan. Karena ada nilai-nilai yang lain selain di 362 yang menahan saya untuk tidak melakukan, nilai agama, nilai sosial. Kan begitu. Kita semua ini tidak mencuri bukan karena takut KUHP kan. Ada nilai yang kita anut. Nah, nilai-nilai itu ada yang ditumbuh di masyarakat. Iya. Kau mencuri misalnya, mengambil barang orang lain atau korupsi, malu kan. Nah, yang orang ditakuti sekarang ini kadang-kadang social punishment. Makanya biasa kan, aduh jangan sampai memang muncul di koran kita punya nama. Ketika muncul di koran, bayangkan anak istri, bapakmu itu misalnya, udah ada muncul di koran. Hukuman sosial lebih berat. Lebih berat daripada hukuman fisik. Ya, jadi, nah, ya nilai-nilai seperti ini kalau disosialisasikan, terpelihara, dianggap sesuatu yang bisa mengerem kita untuk tidak berbuat sesuatu. Nah, pertanyaannya sejauh mana ini bisa dilakukan. Tapi tentu ini bukan nilai di ruang yang kosong. Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku seseorang untuk melakukan tidak ada. Soal mikannya, soal makan salah satu faktor. Ya soal terlalu rakus. Makanya juga soal kebutuhan dengan keinginan juga ini kan. Ya. Yang mana butuh, yang mana ingin. Iya, gitu ya. Kira-kira begitulah ya. Oke, Pak Kajati dapat mengomentari suara publik tadi Pak. Harusnya dengan sosial budaya yang berkembang itu dapat menekan angka korupsi khususnya di lingkaran eksekutif, itu gimana Pak? Budaya malu, ya kan? Budaya malu itu harus kita kedepankan. Dan saya punya pemikiran ya. Ini korupsi ini kan semua segala lini ya. Orang tuh korupsi, nipu kan sebenarnya korupsi juga kan. Saya punya pemikiran bagaimana kalau pelajaran korupsi, pelajaran soal tidak nipu, tidak nyuri,
itu tidak hanya diajarkan di tataran agama saja, tapi di umum juga mulai di SD itu sudah diajarkan. Karena tidak semua sekarang itu, ini saya perbandingkan kalau di daerah kami ya, tidak semua anak-anak itu mau belajar agama, mau mengaji. Tapi kalau sekolah SD itu pasti. Kalau mungkin yang mereka itu sekolah di sekolah agama, mungkin udah banyak masukan moralnya supaya bagus, bagaimana jangan nyuri, ini dosa, ini dosa, ini dosa. Tapi kalau yang anak yang SD ini kan hanya kebanyakan pengetahuan umum. Bagaimana kalau pelajaran itu dimasukkan ke kurikulum anti korupsi, pelajaran dini ya, supaya mengenal korupsi itu gimana, jangan orang berkorupsi, merugikan negara, ini dosa. Mungkin dengan ada dibangun dari awal itu sudah tertanam masing-masing anak-anak itu sampai dewasa pun ya nanti berperilaku juga baik. Ini hanya gagasan pribadi saya loh ya. Tapi bisa dibawa di Rakornas itu Pak ya? Ya nanti Gagasan-gagasan itu. bisa apa namanya? Bisa kita munculkan lah nanti pada waktu saat ada momen-momen yang pas itu. Kalau ini masuk Kurikulum anti korupsi di anti tataran korupsi, di tataran gitu. dari mulai sekolah SD. Karena kalau di tataran agama kan ini dosa kan. Tapi itu juga sudah mencegah juga. Tapi tidak semua anak-anak sekolah ini belajar agama yang secara mendetail kan enggak. Bahkan ya saya lihat di daerah saya lah, tadi yang sudah kemukakan, kalau di daerah sini saya nggak tahu, belum tahu saya. Kan tidak semuanya mendalami agama, dan pelajaran agama yang ada di sekolah SD kan belum mencakup hal yang demikian. Baik. Kita minta komentar Prof ini, pakar pendidikan kita juga. Jadi hukum yang diproduksi negara, katakan KUHP misalnya, bukan satu-satunya alat pengendalian sosial. Banyak alat pengendalian sosial yang lain, norma-norma agama, norma-norma sosial, nilai budaya. Itu juga alat pengendalian sosial yang membuat kita mengerem untuk tidak melakukan tindakan-tindakan. Ya kalau saya tidak memukul orang, bukan karena takut pasal di KUHP, karena memang ada nilai lain, tidak bagus memukul orang. Nilai apa kira-kira begitu. Jadi intinya adalah hukum yang diproduksi negara bukan satu-satunya alat pengendalian sosial. Ya, ada nilai sosial yang lain yang mengendalikan kita, mengerem kita untuk tidak berperilaku destruktif. Kalau di kalangan kampus, mahasiswanya juga sudah mulai diajarkan pendidikan anti korupsi, Pak. Ada mata kuliah tentang pendidikan anti korupsi. Itu wajib diikuti oleh semua mahasiswa di semua fakultas. Iya, itu kalau tidak kerjasama dengan mereka. Tapi kurikulum itu bagus, itu nilai-nilai yang diajarkan di situ. Iya, paling tidaklah bagaimana mahasiswa memahami itu lebih pada nilai-nilai ya. Nilai-nilai yang ditanamkan. Sebenarnya sudah dari SD harus sudah ditanamkan ya. Iya. Oke. Kita dengarkan suara publik ini dari Ibu Femi di Basuki Rahmat. Saat ini secara pribadi saya merasa tidak begitu yakin dengan penegakan hukum. Banyak contoh kasus yang salah tangkap dan dipaksa mengakui hal yang tidak dilakukan. Terus langkah apa yang dapat ditempuh aparat penegak hukum untuk dapat mengembalikan trust, kepercayaan maksudnya ya, dalam proses peradilan? Kira ada penegasan dari Pak Kajati soal ini, Pak. Membangun kepercayaan publik. Ya. Orang kita menangani hukum itu, menangani suatu masalah, pasti ada yang puas, ada yang tidak. Pasti ada yang puas, ada yang tidak. Makanya itu kalau saya menekankan kepada jajaran, kita harus menangani perkara. Harus formil, material, alat bukti terpenuhi semua. Yang repot itu memang antara puas dan yang tidak puas itu. Kalau kita yang menuntut, kita ya puas-puas aja memang faktanya begitu. Tapi yang dihukum kadang kan tidak puas dia pasti. Tapi korban pasti puas, sudah dihukum. Yang nyuri barang saya di contohnya, sudah dihukum, dia puas. Nah, kadang ada yang kurang puas, cuman 5 bulan, kok 6 bulan, kok setahun, kok udah 5 tahun. Nah ini yang perlu ditekankan kepada masyarakat ini, misalkan
biarpun ancaman 5 tahun. Kalau nyurinya cuman nilainya 5 juta, masa kita hukum 5 tahun. Ya memang banyak masyarakat yang lagi angkat kan perkara Vina ini. Ya kan itu pasti itu kaitannya kalau saya cerna itu karena yang lagi publik ini, yang lagi publish perkara Vina dan Eki itu kan korbannya. Nah ini kita tidak tahu ya. Kalau kita jaksa melihat berkas perkara, formil material masuk, alat bukti mendukung, ya kita berani nyidangkan, biarpun ada statement, ada dia membuat testimoni ke sana kemari. Kalau memang alat buktinya masuk, kita yakin bisa membuktikan, ya perkara jalan. Oke. Ya. Oke. Jadi syaratnya punya alat bukti yang sah, lalu kemudian secara formil dan material itu terpenuhi. Bukan karena desakan publik lewat demo bisa gitu Pak ya. Kan biasanya ada begitu gitu Pak. Ya. Jadi penegasannya itu pendengar. Komentar dari pakar hukum berkaitan dengan ini Pak. Tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi, memang kalau secara umum potret penegakan hukum kita memang belum memuaskan banyak pihak seperti pertanyaan tadi. Apalagi di akhir-akhir pekan ini kita dipertontonkan dengan banyak berita informasi terkait dengan kasus Vina tadi. Ya, ada orang dipaksa, penegak hukum dipaksa sampai dia harus mengaku misalnya, terlepas benar atau salah. Tapi semua itu adalah memberikan gambaran potret bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi yang paling penting menurut saya adalah untuk semua itu juga soal integritas yang harus dimiliki oleh setiap insan penegak hukum juga menentukan, dan termasuk soal keteladanan. Iya, penegak hukum itu faktor-faktor atau yang bisa pengaruh. Jadi banyak variabel yang bisa dipakai ya untuk menilai bahwa penegak hukum itu betul-betul sudah memuaskan. Banyak sekali variabel. Iya. Soal integritas dari penegak hukum, soal keteladanan, mungkin juga soal dukungan masyarakat. Kadang-kadang juga masyarakat tidak mendukung juga kan. Ya, iya, makanya kan kalau kita bicara secara teori, misalnya di buku-buku bahwa penegakan hukum juga tidak hanya ditentukan oleh penegak hukum sendiri, masyarakat juga ikut mendukung. Ya kalau tidak juga mendukung, ya bagaimana? Jadi semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, bahwa komponen-komponen itu bekerja sebagai satu sistem. Iya, kadang-kadang kita mengerti ke orang antrian. Ya. Baik, Pak Kajati, Prof Amin, kita terima publik yang ingin bertelepon, silakan. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bapak siapa di mana? Semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa Halo Bapak. dipisahkan. Baik, ini saya baca beberapa komentar yang masuk di live chat YouTube kita Pak. Izin dengan restoratif justice bagaimana supaya berjalan efektif, jadi pintu masuk atau celah, mungkin maksudnya ini ada yang menggunakan RJ dengan mempergunakan inovasi RJ itu untuk pintu masuk bebas begitu ya. Barangkali itu ya maksudnya. Bagaimana efektivitas pelaksanaan RJ begitu nanti Pak Kajati. Langsung ditanggapi juga nih Pak dari Herman, kesalahan administratif dalam pengelolaan dana desa. Waduh, bisa penegakan hukum yang humanis restoratif ini juga bisa mohon tanggapannya gitu Pak. Pak Kajati terlebih dahulu ya. Ya. Ini dari dana desa dulu Pak yang mana nih? Dari pintu masuk dulu Pak. Ada yang pintu masuk. Ya. Mungkin kayaknya gini, saya pembuat ini, ada RJ nih, gampang dimaafkan gitu. Ya, tentunya kan tadi sudah saya bicarakan bahwa ada persyaratannya kan. Tidak semua perkara terus di RJ-kan. Nah, kan tidak. Ada persyaratannya, tadi yang saya kemukakan tadi, ada maksimal hukumannya 5 tahun, kerugian 2,5 juta, baru melaksanakan sekali. Ya. Bukan residisif Pak ya, yang sudah berulang. Bukan residisif tidak boleh, enggak. Nah, itu kan batasan-batasannya ya, secara yang harus kita patuhi. Orang diajukan RJ, terus ada perdamaian, nah, ada perdamaian juga yang disaksikan oleh banyak orang kan. Tidak kita membuat-buat ini biar perkara tidak jadi perkara, pintu masuk tadi maksudnya, kan di situ. Tapi harus pakai syarat-syarat tertentu. Ya, tentang dana desa kita juga sudah
beri warning oleh pimpinan seminimal mungkin kalau masalah dana desa jangan dibawa ke pengadilan. Tadi udah dikemukakan Prof, masa 10 juta apalagi salah administratif. Tentunya kita tidak gegabah ya. Kadang ini kan ada pro ada kontra. Mungkin lawan politiknya yang dulu nyalon kepala desa nggak jadi. Nah, ini kepala desa yang jadi dicari kesalahannya. Nah, tapi kita harus tanggapi. Tapi kita juga harus arif dan bijaksana. Secara proporsional, benar nggak? Ya menyalahi apa itu? Ada duit yang dikorupsi. Ya. Kita perlu pemeriksaan, kita perlu teliti, kita perlu integrasi. Nah, kalau memang tadi seperti dikatakan Pak Prof 10 juta, kita kembalikan. Kita sampai 50 juta. Iya. Kembalikan tanpa proses lebih lanjut Pak ya? Iya, karena Prof sudah tahu nih Prof. Ongkosnya lebih mahal menangani korupsi daripada kerugian 10 juta sampai 50 juta itu ongkosnya bisa sampai 100 juta. Kalau orang itu kan orang dagang kata Prof ya rugi ya Prof ya. Nah, makanya kita kembalikan dan memang sudah ada warning pimpinan. Sebisa mungkin dana desa harus kita ikut membina mereka. Berarti ini konsepnya pemulihan keuangan negara juga Pak ya? Iya. Pemulihan keuangan dan pengembalian aset gitu. Iya. Ya. Oke. Prof Amin berkaitan dengan ini Prof? Korupsi, pengembalian keuangan negara memang tidak menghapuskan tindak pidana. Iya kan begitu. Tapi ini berkembang suatu suatu pemikiran bahwa tidak semua memang harus orang dikirim ke penjara. Tadi seperti itu, saya itu juga misalnya kepala desa menyalahgunakan dana desa 50 juta. Kalau pendekatan restoratif justice harus juga ada nilai edukasi. Oh kalau begitu pendekatan bebas, kembalikan uang. Tapi apa nilai edukasinya? Bisa saja dia berulang. Oh nanti saya lakukan lagi pendekatan restoratif. Oleh karena itu perlu diikuti dengan regulasi yang lain. Misalnya ada aturan misalnya ya bahwa bagi Anda yang melakukan penyalahgunaan dana desa dan pendekatan penyelesaiannya restoratif justice terakhir ini. Kalau tidak Anda diberhentikan supaya ada nilai edukasi. Jangan ini dijadikan restoratif justice. Kan itu tidak edukatif. Jadi pintu masuk gitu ya. Berulang-ulang. Makanya kalau ada diikuti regulasi yang lain. Sekali Anda mengembalikan uang karena tidak pidana korupsi, hari ini juga ada aturan Anda sudah diberhentikan kepala desa. Ada juga efek jerah kepada kepala desa yang lain. Oh iya, ya pengembalian uang tapi diberhentikan. Malu seseorang diberhentikan di tengah masyarakat desa yang kulturnya diberhentikan sebagai kepala desa. Karena kepala desa di desa itu yang terpencil, primus inter pares, orang yang memiliki keutamaan. Bayangkan kalau diberhentikan, sebenarnya jauh lebih sakit dibanding dia mengembalikan uang. Makanya menurut saya pendekatan tadi harus diikuti dengan nilai edukasi yang ada regulasi. Misalnya pemberhentian jadi kepala desa, baru juga tobat. Uang negara pulang, dia diberhentikan, jadi tidak dipenjara dia. Jadi sanksi sosial lebih berat tapi lagi uang ya. keluar tapi berhenti kepala desa. Nah tapi itu semua masih harus didiskusikan ke depan. Kira-kira begitu. Iya. Dikit untuk perkara korupsi tidak bisa di RC, Bro. Di institusi kami tidak bisa. Korupsi narkoba tidak bisa Pak ya? Narkoba bisa. Yang tadi yang pasal 127 hanya pemakai tapi yang tidak tersangkut di peredaran itu. Nah, itu bisa. Ya, kita rehab. Yang rehab sosial, rehab medis. Ya, tapi saya setuju tadi. Biarpun dia sudah mengembalikan misalkan 50 juta. Yang pasal 4 kan memang harus dihukum. Ya, kalau dari inspektoratnya kabupaten sudah ngasih sanksi, kalau yang korupsi ini kalau biarpun dia mengembalikan harus copot. Saya setuju juga. Baik. Itu mungkin bisa dibuat fakta integritas itu, Bro. Ya, Prof ya. Fakta integritas kepala desa. Iya. Oke. Nanti siap kita sosialisasikan fakta integritas kepala desa gitu. Pak, izin Pak, waktu kita tersisa 2 menit, tapi menjelang pilkada ini Pak, ini mungkin agak lain, tapi minta ada statement dari Kajati dan Prof Amin berkaitan dengan bagaimana hukum di pemilihan kepala daerah serentak ini kan lagi mau rame itu Pak.
Putusan MA ini. Soalnya beliau ini perumus kalau debat kandidat ini, penulis buku-buku pemilihan umum juga. Bagaimana Pak Kajati? Ya, terima kasih untuk persiapan pilkada. Ya, kita sudah membuat Gakumdu, penegakan hukum terpadu. Ya, karena apa dibuat Gakumdu? Karena hukum acaranya tidak seperti hukum acara biasa. Kita dibatasi waktu 7 hari, 14 hari, hanya itu. Tapi kalau kita bentuk Gakumdu, duduk satu meja antara penyidik dengan penuntut umum, bisa kedaluarsa perkara. Ya, itu dari sisi penanganan pelanggaran pilkada. Terus kemudian dari sisi Intel kita sudah buat posko juga, posko pemilu. Di mana nanti Pak? Di poskonya? sini, di kantor Kejati sini kita buat posko pemilu. Ada anggota-anggota kami yang memonitor pelaksanaan pilkada. Serta dari mulai pilpres juga sudah ada itu, pilpres, pileg sudah ada. Gakumdu dan posko pemilu. Mulai efektif kapan itu Pak posko pemilu Pak? Posko pemilu ini sudah aktif. Oh, sudah Pak. Sudah mulai pilpres dan pileg sampai sudah juga. Sudah. Nah, ini Intel sudah memerintahkan kepada masing-masing wilayah untuk memitigasi masing-masing wilayah itu perkiraan kerawanan menjelang pilkada ini. Misalkan partai apa yang rame, partai apa nanti yang menimbulkan daerah mana yang menimbulkan keributan, atau dari desa mana atau kecamatan mana. Kita sudah mitigasi itu dengan buat produk perkiraan keadaan daerah itu. Oke. Ya. Jadi sudah dipetakan begitu Pak ya. Oke. Terakhir Prof Amin mengomentari secara keseluruhan bagaimana hukum berkeadilan pilkada. Saya cuma ingin mengingatkan begini. Yang akan rame ini soal praktek money politik. Nah, ini kita baru-baru mengikuti pemilu. Di Undang-Undang Nomor 7 2017 tidak ada satu norma yang mengatakan bahwa yang diancam pidana itu di ketentuan pidana orang yang memberi itu. Tapi di Undang-Undang Pilkada menerima juga. Itu yang membedakannya Undang-Undang Pilkada dengan Undang Pemilu. Kalau di Pilkada yang memberi dan menerima kena. Faktor ini. Pak Kajati, terima kasih Pak Prof Amin. Mudah-mudahan ini jadi pintu masuk kita untuk berdialog dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, karena RRI punya program Jaksa Menyapa, dan Jaksa Menyapa itu akan terus memberikan penguatan kepada aparat penegak hukum dan juga membangun kesadaran hukum masyarakat. Pendengar pemirsa RRI dimanapun Anda berada, demikianlah dialog interaktif mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, humanis, dan berintegritas, live dari Geraha Perubahan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Saya tutup dengan satu kata bijak, bahwa hukum itu akan bernilai bukan karena itu adalah hukum, melainkan karena ada kebaikan di dalamnya. Saya Roy mohon pamit undur diri, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti bersama dialog interaktif luar studio RRI Palu dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. Mari bersama wujudkan hukum yang berkeadilan, humanis, dan